Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita gabungan dulu ya. Oke, Bu. Bapak sudah pakai hati, ya. Jadi kita bergabung dulu. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, tangannya diangkat kepalanya tutupkan matanya, tutup baca doa sebelum Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita Zoom terakhir tema 4 ya, karena besok kita sudah PH 4 ya. Besok sudah PH 4, tema 4. Ini Zoom terakhir tema 4. Oke. Hari ini kita materinya tentang darah ya. Kalian akan simak materi berikut dengan fokus ya. Tidak boleh ada yang meleng. Yuk aktif semua. Oke, sudah siap teman-teman? Bu Ismut ya. Suaranya tidak ada lagi yang chat. Ketika ada yang chat nanti langsung Bu Is live ya. Oke. Nah, teman-teman bisa kalian simak. Sebelum menyimak materi, alangkah baiknya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, bisa kalian lihat di sini ya. Materi kita hari ini adalah darah, ya, berkaitan dengan peredaran darah yang kemarin sudah kita bahas. Fungsi darah. Ada 3 fungsi darah ya. Yang pertama adalah mengalirkan O2 atau oksigen, air, dan sisa-sisa metabolisme ke seluruh tubuh kita. Itu adalah fungsi darah yang pertama. Yang kedua, fungsi darah yaitu menghindarkan tubuh dari infeksi. Ya, yang ketiga menjaga kestabilan suhu tubuh. Jadi ketika udara di luar terlalu dingin, maka darah akan menstabilkan suhu tubuh, ya. Tubuh kita akan tetap terasa hangat ya. Jadi untuk menstabilkan tubuh. Ketika di luar terasa panas suhunya, maka darah akan menstabilkan suhu tubuh juga. Jadi tidak terlalu panas. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada sel-sel penyusun darah. Ya, bisa kalian lihat sel-sel penyusun darah itu apa saja. Yang pertama adalah sel darah merah. Sel darah merah ini biasanya disebut dengan eritrosit. Ya, disebut dengan eritrosit. Namanya sel darah merah. Nah, fungsi sel darah merah ini atau eritrosit ini ada 2. Yang pertama, membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ya. Yang kedua, membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh
ke paru-paru. Teman-teman, sampai sini jelas? Kalau jelas, angkat jempolnya. Ya, ini baru eritrosit ya, atau sel darah merah. Nah, sel penyusun darah yang kedua, yaitu sel darah putih. Ya, biasanya disebut dengan leukosit. Nah, fungsi sel darah putih ini adalah melawan bibit penyakit dalam tubuh atau antibodi. Jadi, teman-teman, ketika kalian sakit, maka sel darah putih kalian atau leukosit kalian akan berfungsi menjadi antibodi melawan kuman-kuman penyakit yang ada di dalam tubuh. Ya. Begitu juga kalau kita terkena virus, sama, maka antibodi kita atau sel darah putih kita akan membentuk antibodi melawan virus penyakit. Maka ketika kita sehat, harus menjaga pola makan agar tidak sakit. Ya, ketika sakit maka sel darah putih kita yang akan menjadi antibodinya. Lanjut, yang ketiga yaitu keping-keping darah atau trombosit. Ya, keping-keping darah ini biasa kita sebut dengan trombosit. Fungsi trombosit adalah untuk membekukan darah. Nah, ini teman-teman, kenapa kalau misalnya kalian jatuh dari sepeda, kakinya berdarah? Terus darahnya ngalir terus nggak? Enggak. Iya, karena apa? Karena adanya keping-keping darah atau trombosit yang membekukan darah kalian, sehingga darah bisa membeku, tidak keluar terus-menerus ketika terluka. Sampai sini jelas, teman-teman? Iya, jadi darah tidak keluar terus karena adanya keping-keping darah. Ketika kalian terluka, darah akan membeku. Nah, itulah fungsi dari keping-keping darah atau trombosit. Nah, yang keempat adalah plasma darah. Nah, plasma darah ini fungsinya untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Ya, jadi makanan yang telah dicerna oleh tubuh akan diedarkan oleh plasma darah. Ya. Kemudian di sini kita akan bahas penyakit atau gangguan peredaran darah manusia. Ya. Penyakit atau gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena dua hal. Ya. Yang pertama, karena faktor non-keturunan. Nah, faktor non-keturunan ini disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Ya, misalnya kalian tidur terlalu larut malam, tuh. Atau karena kalian makan makanan sembarangan, misalnya jajannya sembarangan. Jadi jajannya jajan yang junk food, tidak sehat. Nah, tuh bisa menyebabkan penyakit peredaran darah. Kemudian juga sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi, ya, dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Itu juga menyebabkan penyakit peredaran darah. Nah, di sini ada contoh gangguan atau penyakit pada organ peredaran darah manusia dengan faktor non-keturunan. Yang pertama adalah anemia. Ada yang pernah dengar anemia? Ya, ini adalah salah satu penyakit dari peredaran darah. Anemia ini disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu mudah lelah dan sering merasa pusing. Nah, teman-teman, kalau kalian tiba-tiba pusing, itu bisa jadi kalian terkena penyakit anemia atau darahnya rendah ya. Tuh. Kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Nah, ini kalau kalian terkena tekanan darah rendah atau hipotensi, maka terjadi penurunan tekanan darah yang ada di dalam tubuh kalian. Selanjutnya, penyakit peredaran darah yang ketiga adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ya,
Hipertensi ini adalah naiknya tekanan darah yang diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Ya, sehingga darahnya tinggi karena adanya penyempitan pembuluh darah. Sampai sini teman-teman jelas? Ya, sudah ada 3 tadi penyakitnya ya. Anemia karena apa tadi? Rendahnya kadar hemoglobin, mudah lelah dan sering merasa pusing. Kemudian yang kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, yang keempat yaitu kanker darah atau leukemia. Nah, kanker darah ini adalah sel-sel darah putih lebih banyak daripada sel darah merah. Ya, sehingga terjadi kanker darah atau leukemia. Yang kelima, yaitu penyakit jantung koroner. Nah, ini adalah salah satu penyakit yang menyebabkan kematian, jantung koroner. Terjadi penumpukan lemak darah atau kolesterol. Nah, teman-teman kalau sering makan makanan yang berkolesterol tinggi, maka hati-hati bisa terkena penyakit jantung koroner. Ya. Selanjutnya, penyakit dengan faktor keturunan. Nah, penyakit ini ada karena adanya faktor keturunan. Faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Yang pertama adalah hemofilia. Nah, penyakit hemofilia ini yaitu darah sulit membeku jika terjadi luka. Ya, jadi kalau kamu kena hemofilia, ketika kamu jatuh dari sepeda terluka, maka darahnya sulit membeku, darah akan terus mengalir. Ya, tuh. Yang kedua, penyakit talasemia, yaitu sel darah merahnya tidak beraturan. Nah, hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Itu kalau kalian terkena talasemia, ya. Kemudian yang selanjutnya, sampai sini untuk penyakit atau gangguan peredaran darah sudah jelas, teman-teman. Yang tadi yang dari faktor non keturunan penyakitnya apa saja? Anemia, kemudian tekanan darah rendah, hipotensi. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian kanker darah atau leukemia dan jantung koroner. Nah, kalau dari faktor keturunan ada 2, yaitu hemofilia dan talasemia. Ya. Kalau hemofilia yaitu darahnya sulit membeku ketika kalian terluka. Kalau talasemia, sel darah merahnya tidak beraturan, ya, sehingga tidak bisa mengikat dengan mudah oksigen dan karbon dioksida yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sampai sini teman-teman jelas? Angkat jempolnya kalau sudah jelas. Oke, baik. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Cara menjaga kesehatan organ peredaran darah dengan pola hidup sehat. Ya. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Jadi, setiap hari harus ada apa? Sayuran. Nah, kalian harus makan sayuran. Kemudian, apalagi harus ada protein, boleh telur. Atau kalian makan daging, ayam boleh, protein ya. Kemudian harus makan buah-buahan ya. Jadi sehari itu jangan sampai tidak makan buah, teman-teman. Ya, untuk menjaga kesehatan peredaran darah kalian. Kemudian boleh susu, yang suka minum susu ya. Jangan sampai tidak pernah minum susu. Oke, yang kedua yaitu olahraga secara teratur. Ya, olahraganya tidak perlu berat-berat ya. Kalian bangun pagi ya, nyapu kamar, nyapu halaman, membantu orang tua itu juga termasuk olahraga, teman-teman. Daripada kalian ketimbang habis PJJ, buka handphone, main game, ya itu namanya bukan olahraga, namanya apa?
olah tangan. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Nih, teman-teman yang suka begadang ya, nggak baik untuk kesehatan peredaran darah kalian. Yang keempat, memperhatikan asupan nutrisi bagi tubuh ya. Yang kelima, menghindarkan makanan yang terlalu banyak mengandung garam dan gula. Ya, jadi kalau terlalu banyak garam itu juga tidak baik. Terlalu banyak gula juga tidak baik bagi peredaran darah. Yang keenam, olahraga secara teratur tadi udah ya. Menghindarkan konsumsi alkohol. Ya, jadi nggak boleh minum alkohol. Yang selanjutnya adalah tidak merokok. Yang terakhir, membatasi asupan lemak. Ya, makan makanan berlemak itu jangan berlebihan. Oke, sampai sini teman-teman sudah jelas cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Ya, ini dia caranya ya. Kalau teman-teman sudah jelas sampai sini, ada yang mau bertanya? Silakan, yang mau bertanya, angkat tangannya. Sambil dibuka LK-nya ya, jadi kalian sambil mengerjakan. Ada soal kan? Berapa soal? 10 soal saja ya? Ya, sambil mengerjakan LK-nya. Kalau ada yang kesulitan, boleh ditanyakan. Silakan. Yang mau tanya angkat tangan ya. Syafiq, Rasyad, Najwa, Kirana, Radit. Videonya aktifkan. Rasyad, Saki, Ahmad, Sayap, silakan aktifkan videonya. Yang mau bertanya silakan ya. Oh, Haikal mau tanya apa? Haikal mau tanya apa? Rendahnya kadar hemoglobin dalam darah disebut penyakit. Penyakit apa? Tadi kan udah, ayo. Kekurangan hemoglobin penyakit apa ya? Coba dilihat lagi catatannya. Ada kan? Boys juga kasih catatan kan materi? Ya, materinya ada kan materi dan LK. Oke, yang tadi menyimak juga pasti tahu. Iya. Ya, Haikal, silakan dicek lagi ya. Oke, Syamil. Mau tanya apa, Syamil? Tanya nih ya, Bu. Fungsi darah juga mengatur keseimbangan. Di catatan kagak ada, Bu. Catatan. Oh, keseimbangan apa ya? Tadi sudah dijelaskan. Suhu tubuh, Bu. Nah, itu tahu. Oh, Nah, benar. kestabilan Saya kira bukan, Bu. sama ya. Keseimbangan dan kestabilan itu sama. Ada lagi yang mau ditanyakan, Syamil? Sudah? Udah, Bu, itu aja. Oke, ada lagi yang mau tanya, silakan. Nabil, mau tanya apa, Nabil? Mau tanya fungsi darah mengangkut sari makanan ke oksigen ke Kemana? Ke? Kan mau mengangkut sari makanan dan oksigen kemana? Lihat lagi materinya kalau lupa. Ada, tadi juga sudah dijelaskan. Ya, Nabil? Ya. Ya. Lagi, siapa lagi yang mau tanya? Itu gampang itu kalau kalian tadi menyimak atau baca materi tadi pagi, pasti bisa. Syafiq udah selesai, Syafiq. LK-nya.
Sambil dikerjakan ya LK-nya ya. Amar, videonya tidak aktif Amar. Silakan kerjakan LK-nya ya. Ada lagi nggak yang mau tanya? Algani baru masuk. Selamat pagi semua. Amar udah selesai belum LK-nya? Hari ini 10 soal. Udah selesai LK-nya? Ya, sambil dikerjakan. Kan tadi udah dijelaskan. Kamu sambil mengerjakan ya. Iya, jangan bengong. Kerjakan LK-nya biar cepat selesai. Oke? Ada lagi nggak nih yang mau tanya? Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan dulu ya. Kalian teruskan dengan mengerjakan LK ya. Oke, teman-teman? Voice unmute ya. Udah selesai Bu dari tadi. Alhamdulillah, sudah selesai. Nabil itu sebenarnya ada di materi. Ya, betul. Kalau rajin membaca pasti ada deh di materi ya. Saya baru masuk. Aku juga. Wah, ada siapa ini? Tadi siapa ini? Ya, teman-teman, kita akhiri video apa? Kemarin dia pernah nulis Kerjakan. Alhamdulillah. Kapten Amerika. Sampai itu. Teman-teman. Saya sudah mengerjakan. Nah, sambil diterusin nanti ya, Ada dikerjakan Kapten ya. Amerika, guys. Oke, teman-teman. Siapa guys? Yang bernama Nabil, Pahlawan guys. Garuda. Dulu ya, zoomnya ya. Oke, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan LK, teman-teman yang belum dikerjakan. Dadah Kapten Amerika, dadah Radit, dadah Kapten